Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Akbar Rahmawan, NIM 2017-03-185. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang monitoring hemodinamik. Jadi untuk pengantarnya, monitoring hemodinamik ini adalah suatu cara untuk mengukur tanda vital pasien selama kita melakukan tindakan. Kemudian untuk alat-alatnya, yang pertama ada bedside monitor. Bedside monitor ini adalah sebuah alat yang disitu kita bisa melihat beberapa tanda vital pasien. Seperti yang pertama ada EKG. EKG ini berarti adalah kelistrikan jantung dari pasien tersebut. Kemudian kita juga bisa melihat heart rate-nya. Kemudian bisa juga kita lihat saturasi oksigen. Kemudian bisa juga melihat RR atau jumlah pernafasan, jumlah respirasi dalam 1 menit. Dan juga bisa untuk melihat tekanan darah, yaitu sistol dan diastol. Dan juga bisa untuk melihat MAP atau mean arterial pressure, di mana MAP ini diperoleh dari 2 kali diastol ditambah 1 kali sistol dibagi 3. Nah, itu tadi untuk bedside monitornya. Kemudian ada juga alat pulse oximetry. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi kan, dari bedside monitor itu bisa untuk memantau saturasi oksigen. Nah, di sini alat untuk memantaunya yaitu adalah pulse oximetry, di mana alatnya ini seperti jepitan itu ya, itu dipasangkan ke jari pasien biasanya. Dan nanti di situ kita bisa memantau saturasi oksigen perifer di jempol biasanya atau di jari pasien. Nah, kemudian ada juga syring pump. Syring pump ini untuk memasukkan obat, utamanya obat-obatan cairan pekat ya, yang bisa dimasukkan secara intravena, dan ini bisa diatur berapa jumlahnya dan berapa kecepatannya melalui syring pump ini. Nah, kemudian ada juga infus pump. Infus pump ini digunakan untuk pengaturan cairan kepada pasien, memasukkan infus yang nanti bisa diatur juga berapa kebutuhan cairan pasien ini dengan cara mengatur TPM-nya atau tekanan per menitnya. Kemudian ada juga ventilator. Ventilator ini berfungsi sebagai alat bantu pernafasan mekanik yang mana nanti bisa memberikan bantuan pernafasan baik tekanan positif maupun tekanan negatif yang diberikan kepada pasien secara aktif. Nah, untuk pengertian dan pengenalan alatnya mungkin cukup itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kasus dari skenario di video. Kebetulan saya mendapatkan kasus 2. Akan saya jelaskan sebagai berikut. Oke, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang interpretasi dari hasil bedside monitor pasien di kasus nomor 2. Yang pertama, dari kotak yang di pojok kanan atas ini adalah kotak heart rate, dimana heart rate itu tuh dilihat dari hasil 3 elektroda yang dipasang di tubuh pasien. Normalnya adalah 60-100 kali per menit. Kemudian kotak yang di bawahnya, yang ini adalah menandakan saturasi oksigen perifer, yang normalnya adalah 95-100. Nah, kemudian yang di bawahnya lagi ini adalah respirasi, normalnya 16-24 kali per menit. Dan yang di bawahnya lagi, yang ini adalah tekanan darah. Tekanan darah normalnya adalah 100-120 untuk sistolnya dan 60-80 mmHg untuk diastolnya. Nah, untuk interpretasinya sendiri, yang pertama dari heart rate-nya
Di sini heart rate-nya tidak menunjukkan angka ya, artinya tidak terdeteksi pada pasien tersebut. Nah, ini bisa disebabkan karena beberapa hal. Kita bisa curiga ke arah VT, VF, atau asystole pulseless electrical activity pada kasus henti jantung. Kemudian di ini saturasi oksigennya juga tidak terdeteksi, berapa persennya tidak ada. Itu menandakan bahwa pasien ini mengalami apnu atau henti nafas. Kemudian untuk respirasi rate-nya juga rendah ya, kurang dari 16 kali per menit. Kemudian untuk tekanan darahnya di sini juga tidak terdeteksi ada berapa mmHg-nya. Nah, dari gambaran EKG-nya, di sini gambaran EKG, ini kita bisa curiga untuk lebih mengarah ke pulseless electrical activity. Ya, mungkin sekian apa yang bisa sedikit saya sampaikan tadi. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.